Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat anak-anak, Bunda punya nyanyian. Tahu lagunya Dua Mata Saya? Ya, Bunda sudah ubah liriknya. Yuk anak-anak ikuti. 1, 2, 3. Anak kelas 6 yang solih-solihah, mari kita belajar tematik tema 8. Siapkan dirimu dan juga bukumu. Jangan sampai lupa awali dengan berdoa. Bagaimana? Anak-anak sudah tambah semangatnya ya? Baik anak-anak Bunda, silahkan kita siapkan bukunya dan kita buka buku tema 8. Kita akan belajar muatan pelajaran PKN, IPS, dan SPDP-nya. Yuk kita simak materinya. Baik anak-anak Bunda yang salih dan salihah, hari ini kita akan belajar tematik yaitu tema 8 bungku. Oke, anak-anak sudah siap? Yuk anak-anak silakan menyiapkan alat tulisnya dan buku tematiknya yaitu buku tema 8. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama kita akan belajar muatan PPKN yaitu pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, untuk muatan IPS yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian yang ketiga, untuk muatan SPDP kita akan belajar kembali reklame, interpolnada, dan penampilan tari kreasi daerah. Oke, anak-anakku sudah siap? Kita langsung masuk ke materi ya. Oke, yang pertama kita akan belajar muatan PPKN. Nah, anak-anakku, apakah anak-anak masih ingat apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yuk kita mengingat bersama. Nah, yang pertama, hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh setiap individu yang melekat sejak lahir bahkan saat masih di dalam kandungan. Kemudian, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan segala tingkah laku ataupun perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, anak-anakku sudah ingat apa itu arti hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya? Apa saja hak dan kewajiban pelajar di sekolah? Nah, hak pelajar di sekolah antara lain mendapat materi pelajaran, bertanya dan berpendapat, mendapat perlakuan yang adil. Kemudian untuk beberapa kewajiban pelajar di sekolah antara lain turut bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan keteraturan sekolah, ikut serta dalam membantu kelancaran proses pembelajaran di kelas ataupun menghargai guru dan menghormati sesama teman atau siswa. Oke, anak-anakku sudah paham untuk beberapa hak dan kewajiban pelajar di sekolah? Kita lanjut. Tinggal di lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman. Nah, apa saja hak kita terhadap lingkungan sekitar atau hak yang kita peroleh dari lingkungan sekitar? Nah, antara lain memperoleh lingkungan yang rapi, bersih, dan sehat, mendapatkan udara yang bersih dan juga sehat terbebas dari pencemaran, ataupun berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman, tidak berisik ataupun rawan tindakan kejahatan. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu apa saja hak yang wajib kita peroleh dari lingkungan sekitar,
pelestarian lingkungan itu? Nah, manfaatnya antara lain, contohnya terbebas dari penyakit yang karena lingkungan yang kurang sehat, ataupun terbebas dari segala pencemaran, baik pencemaran udara, tanah, dan air, atau semakin tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita memperoleh hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan yaitu yang pertama, contohnya membersihkan wilayah aliran air seperti parit, selokan, sungai, danau, atau yang lainnya agar terhindar dari banjir. Kemudian, mengencarkan program penghijauan hutan atau sering disebut reboisasi. Atau contoh lainnya yang mudah kita lakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan di saluran air, misalnya di sungai, parit, selokan, atau ke danau. Oke, jadi setelah kita memperoleh hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Oke, anak-anakku? Nah, selanjutnya setelah anak-anak tahu apa saja hak dan kewajiban pelajar di sekolah ataupun hak untuk lingkungan sekitar, sekarang kita akan mempelajari hak dan kewajiban menurut pasal 27 UUD 45. Nah, hak warga negara yaitu berhak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, berhak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian kewajiban warga negara yang pertama, wajib menjunjung hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Dan yang kedua, wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Oke, anak-anak sudah tahu apa saja hak dan kewajiban menurut pasal 27 UUD 45? Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mengingat apa saja hak dan kewajiban anak di rumah. Bunda akan membacakan beberapa hak anak di rumah. Nah, misalnya mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, kemudian memperoleh perlindungan dari orang tua, dan mendapatkan pendidikan agama ataupun ilmu yang lainnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, antara lain, turut serta dalam menjaga kebersihan rumah, mematuhi peraturan yang berlaku di rumah, ataupun belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, anak-anakku, kita lanjut. Pasti anak-anakku sudah pernah berwisata ya, atau mengunjungi objek wisata. Nah, apa saja yang kita lakukan saat berwisata itu? Nah, hak yang kita lakukan saat berkunjung di tempat wisata antara lain, memperoleh pelayanan yang baik atau prima dari petugas. Yang kedua, menikmati sarana dan prasarana yang disediakan di tempat wisata. Yang ketiga, memperoleh wahana wisata yang mengasyikkan dan bermutu. Selanjutnya, kewajiban kita saat berkunjung di tempat wisata yaitu turut menjaga kebersihan dan kerapian tempat wisata. Yang kedua, ikut menjaga ketertiban saat mengantri untuk membeli tiket wahana wisata. Oke. Yang ketiga, menjaga sarana dan prasarana yang diberikan di tempat wisata. Oke, anak-anakku sudah belajar hak dan kewajiban hari ini ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang muatan IPS, yaitu kita akan belajar tentang letak geografis maupun keadaan sosial budaya di negara ASEAN. Oke? Negara pertama yang akan kita bahas yaitu negara Indonesia. Secara astronomis, letak wilayah Indonesia yaitu terletak di antara 6 derajat LU hingga 11 derajat LS dan 95 derajat BT hingga 151 derajat BT. Kemudian, secara geografis, letak Indonesia yaitu terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, berikut Bunda tampilkan profil untuk negara kita. Nah, namanya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk pemerintahannya yaitu Republik, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Presiden dan ibu kotanya
misalnya Jakarta. Agama yang kita anut yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Hari nasional atau kemerdekaan kita adalah 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Oke, anak-anakku sudah tahu tentang Indonesia, kita lanjut ke negara yang lainnya. Nah, negara selanjutnya yang akan kita bahas yaitu negara maju di Asia Tenggara, yaitu Singapura. Nah, letak Singapura yaitu tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain. Nah, jika dilihat dari perbatasan lautnya, Singapura berbatasan dengan Malaysia di sebelah utaranya yang dipisahkan oleh Selat Johor. Sedangkan di sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia dengan Selat Singapura sebagai batas pemisahannya. Nah, Bunda tampilkan profil untuk negara Singapura yaitu nama negara yaitu Republik Singapura. Bentuk pemerintahannya yaitu Republik Parlementer. Kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri, ibu kotanya ada di Singapura. Nah, agamanya yang di sana yaitu ada Buddha, Islam, Tao, Kristen, Katolik, Hindu, dan tidak beragama. Selanjutnya, mata uangnya yaitu dolar Singapura. Lalu kebangsaannya yaitu majulah Singapura. Nah, perekonomian yang maju di sana adalah mengolah barang impor dan ekspor. Oke, kita lanjut ke negara yang lainnya. Nah, negara selanjutnya yang akan kita bahas adalah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Malaysia. Nah, secara letak geografisnya, Malaysia yaitu sebelah utara yaitu berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Kemudian, sebelah timur dengan Laut Sulu, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan, dan sebelah barat dengan Selat Malaka. Nah, berikut Bunda tampilkan profil untuk negara Malaysia. Nama negara yaitu Malaysia, bentuk pemerintahan adalah kerajaan federal, kepala negara yaitu yang di Pertuan Agong, kemudian kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya ada di Kuala Lumpur, dan mata uangnya ringgit. Lalu kebangsaannya adalah negaraku. Oke anak-anakku, kita lanjut ke negara yang selanjutnya. Negara selanjutnya yaitu negara Thailand. Negara Thailand menurut letak geografisnya yaitu berbatasan dengan sebelah utara yaitu negara Myanmar dan Laos. Kemudian sebelah timur dengan negara Laos, Kamboja, dan Teluk Thailand. Selanjutnya untuk sebelah selatan yaitu dengan negara Malaysia dan sebelah barat dengan negara Myanmar atau Laut Andaman. Oke, Bunda tampilkan untuk profil negara Thailand. Nama negara yaitu Thailand, bentuk pemerintahan monarki, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya ada di Bangkok, dan agama mayoritas Buddha, kemudian mata uangnya baht dan lagu kebangsaannya adalah Lengcak. Oke anak-anakku, kita lanjut ke negara yang selanjutnya. Nah, negara selanjutnya yaitu negara Vietnam. Nah, Bunda akan bacakan untuk profil negara Vietnam. Negara Vietnam yaitu nama negara Republik Sosialis Vietnam. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan beribu kota di Hanoi. Nah, agama yang dianut di Vietnam mayoritas adalah Buddha. Mata uangnya dong dan lagu kebangsaannya adalah Tin Quan Cha. Oke, kita lanjut ke negara yang selanjutnya. Negara yang selanjutnya adalah negara yang terletak di sebelah utara Indonesia, yaitu Filipina. Nah, Filipina memiliki letak geografis yaitu berbatasan dengan sebelah utara dan timur yaitu dengan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, berikut adalah profil untuk negara Filipina. Nama negara adalah Republik Filipina. Bentuk pemerintahannya adalah Republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Presiden.
beribu kotakan di Manila, dan mata uangnya adalah peso. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Oke, kita lanjut ke negara yang selanjutnya. Nah, negara terakhir yang akan kita bahas yaitu negara Laos. Berikut Bunda bacakan untuk profil negara Laos. Nah, letak astronomis negara Laos yaitu berada pada 14 derajat LU sampai 22 derajat LU dan 100 derajat PT sampai 107 derajat PT. Nah, nama negaranya adalah Republik Demokratik Rakyat Laos. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Partai 1. Kepala negaranya adalah Presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Beribu kotakan dia di Vientiane. Nah, mata uang Laos adalah Kip dan lagu kebangsaannya adalah Peng Shat Lao. Oke, anak-anak sudah paham untuk beberapa negara di Asia Tenggara. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, muatan pembelajaran selanjutnya yang akan kita bahas yaitu SPDP. Kita akan belajar tentang interval nada, tari kreasi, kemudian reklame. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang interval nada. Mari kita mengingat nada. Nah, apa itu interval nada? Interval nada ialah jarak antar satu nada dengan nada lain. Kemudian, interval nada ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai setengah nada. Selanjutnya, untuk interval nada mayor mempunyai interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Nah, ini berlaku jika masih normal memakai nada Do sama dengan C, yakni urutan nadanya C, D, E, F, G, A, B, C. Oke? Nah, yaitu tangga nada ialah susunan berjenjang dari nada-nada dasar suatu sistem nada, diawali dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sol, Mi, La, Si ialah struktur memposisikan suatu suku kata berlainan ke tiap-tiap not dalam skala musik. Secara umum, tangga nada dibedakan menjadi dua macam, yaitu tangga nada mayor dengan interval nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah, dan tangga nada minor dengan interval nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Kita telah belajar tari tunggal dan tari berpasangan. Hari ini kita akan belajar tentang tari secara berkelompok. Bunda akan tampilkan beberapa contoh tari secara berkelompok. Nah, yang pertama tari saman dari Aceh, yang kedua tari cakalele dari Maluku, yang ketiga tari piring dari Sumatera Barat, dan tari kecak dari Bali, dan yang terakhir tari gambyong dari Jawa Tengah. Oke? Nah, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menari? Nah, ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu gestur dan ekspresi. Yang kedua adalah gerak. Yang ketiga penghayatan. Dan yang terakhir kostum dan tata rias. Nah, setelah kita belajar tentang interval nada dan tarian, kita akan belajar tentang reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah sarana untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk kepada konsumen sehingga ingin memiliki, menggunakan, atau membeli produk tersebut. Berikut adalah jenis-jenis reklame berdasarkan fungsinya atau tujuannya. Yang pertama adalah iklan. Iklan merupakan jenis reklame singkat yang bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual pada media cetak ataupun elektronik. Yang kedua adalah spanduk, merupakan reklame yang memuat informasi komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas, memakai kain dan sejenisnya, dan biasanya dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Selanjutnya adalah brosur. Brosur adalah reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih terperinci dan jelas.
biasanya disampaikan dengan cara disebarluaskan. Yang keempat ada embalase, merupakan jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk bertujuan sebagai daya tarik pemberitahuan serta informasi tentang produk tersebut. Nah, selanjutnya yaitu poster. Poster adalah jenis reklame yang berupa selembar kertas yang berisi gambar tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat yang strategis. Selanjutnya yang terakhir adalah baliho. Baliho adalah reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Nah, hari ini kita telah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian kita telah belajar tentang keadaan geografis dan sosial budaya di ASEAN. Kemudian kita telah belajar tentang interval, nada, kemudian tarik reaksi, dan reklame. Nah, sekarang kita akan menguji pemahaman anak-anakku semua. Silahkan anak-anak untuk mengerjakan kuis yang ada di e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti ya. Oke anak-anakku yang solih dan solihah, tetap semangat karena di teladan semua anak itu hebat. Itu tadi materi kita hari ini. Baik anak-anak bunda, apa yang sudah kita belajar di hari ini? Ya, kita telah belajar tematik tema 8, muatan pelajaran PKM, IPS, dan SPDP-nya. Nah, sekarang silahkan anak-anak kerjakan tugas dari bunda ya. Silahkan kerjakan dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Baik anak-anak bunda,